Sore itu, setelah Jarana menyetujui untuk tinggal satu atap bersama Hani, mereka semua menikmati makan malam bersama. Suasana masih terasa canggung karena Hani masih ada dan mengatakan mau nginap di rumah itu. Tak ada yang berani melarang karena wanita itu pun sekarang sudah menjadi bagian dari keluarganya. "Mau makan apa, Mas?" tanya Jarana sambil menyendokkan nasi ke dalam piring untuk Daren. "Apa aja? Ini kamu yang masak kan?" Daren balik bertanya. Jarana mengangguk, lalu menambahkan beberapa macam lauk ke dalam piring suaminya itu. Setelahnya, Jarana menyimpan piring itu tepat di hadapan Daren. Tak lupa segelas air putih Jarana siapkan di sisi piring itu. Sedetail itu, memang Jarana dalam melayani suaminya, hingga Daren merasa sangat dihargai dan dihormati sebagai kepala keluarga. Setelah melayani Daren, barulah ia menyendokkan nasi untuk dirinya sendiri. Meskipun ia tak yakin bisa menelan makanan itu, namun Jarana tetap menghargai keluarganya dengan ikut makan malam bersama. Aji, Sarah, dan Diana lebih memilih diam sambil melahap makanannya. Mereka tak banyak berkomentar. Begitupun Hani, yang juga diam dan memakan makanannya dengan malas-malasan. Hani sebenarnya menikmati makanan itu karena rasanya memang enak, tapi karena ada campur tangan Jarana dalam memasaknya, Hani pun pura-pura malas mengunyah makanannya. Sementara Daren terlihat begitu semangat menikmati suap demi suap, karena ia memang sangat merindukan masakan Jarana. Berbeda dengan Jarana, dia harus berjuang hanya untuk sekedar menelan satu sendok makanan. Tenggorokannya terasa tercekat, apalagi menyadari Hani dari tadi sempat tertangkap mata sedang menatap Jarana dengan tatapan yang sulit diartikan. Makan malam kali ini mendadak hening dan kaku. Tak ada obrolan hangat seperti biasanya. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring yang terdengar memenuhi ruangan. Sampai semua orang menghabiskan makanannya masing-masing. Selesai makan malam, Jarana tak langsung beranjak dari ruang makan tersebut. Jarana membereskan meja makan dan piring-piring kotor terlebih dahulu. Ia pun langsung mencuci seluruh piring-piring kotor itu. Aji sempat melarangnya, tapi Jarana kekeh melakukannya karena ia memang sudah terbiasa. Semua tugas dapur sudah selesai. Kini saatnya Jarana untuk beristirahat di kamarnya. Suasana rumah juga mulai hening. Aji dan Sarah pun sudah masuk ke dalam ruang kamarnya. Begitupun dengan Diana yang tak ingin berlama-lama melihat kakak ipar barunya itu. Dengan tidak bersemangat, Jarana menapaki tangga satu persatu. Dia berjalan gontai menuju kamarnya. Namun saat hampir sampai di kamar itu, Jarana mendengar percakapan Daren dan Hani. "Kamu jangan gitu dong. Ini kamar aku sama Jarana. Kamu bisa tidur di kamar lain. Tapi jangan di kamar ini," ujar Daren pada Hani. "Tapi aku maunya kamar ini, Mas. Gak mau kamar yang lain. Apa masalahnya sih? Toh hanya malam ini.
Jawab Hani sengit. Tolonglah Han, jangan kayak gini. Aku gak enak sama Jarana. Di sebelah ada kamar yang tak kalah nyaman dari kamar ini. Kamu tidur di sana saja ya. Pinta Darren mencoba bersikap lembut agar Hani luluh. Enggak, pokoknya aku mau di sini. Hani cemberut, lalu menghempaskan tubuhnya kasar di bibir ranjang. Darren menghela nafas kasar, lalu mengajak rambutnya frustasi. Sikap Hani benar-benar membuat dirinya kesal. Baru sehari menikah sudah seperti ini. Darren tak bisa membayangkan bagaimana nasib pernikahannya ke depannya. Ya sudah, kamu tidur di sini saja sendiri. Aku mau tidur di kamar sebelah. Darren hendak berjalan pergi, tapi keburu dicekal oleh Hani. Mas, temenin aku dong. Aku mau tidur. Aku gak mau tidur sendirian. Aku takut, ujar Hani dengan suara manja. Darren semakin dibuat kesal. Semalam kan aku udah tidur sama kamu. Malam ini giliran aku tidur sama Jarana. Aku harus adil, jawab Darren melepaskan tangannya dari cengkraman tangan Hani. Mas, kamu sama Jarana sudah nikah berbulan-bulan. Kamu sudah sering nemenin dia tidur. Sementara sama aku, kamu baru 1 malam, Mas. Apalagi kita ini pengantin baru, timpal Hani keberatan. Han, tolonglah, ngertiin aku sedikit saja. Aku gak mudah menghadapi ini semua. Kamu harus beradaptasi dulu agar terbiasa. Jadi aku mohon, beri aku waktu. Darren meminta dengan lembut. Harusnya aku yang minta di ngertiin, Mas. Aku ini awalnya single. Tiba-tiba harus menikah dengan pria beristri gara-gara aku hamil. Semua ini bukan keinginan aku, Mas. Kalau aku bisa memilih, aku juga ingin menikah dengan laki-laki yang hanya menjadi milikku seorang. Bukan harus berbagi seperti ini. Apa Mas pikir aku tidak butuh beradaptasi dengan status baruku, dengan keluargamu, dengan istri pertamamu? Jawab aku, Mas. Suara Hani mulai meninggi. Pelankan suaramu. Kita sedang berada di rumah orang tuaku. Gak enak kalau mereka dengar. Tita Darren penuh penekanan. Hani memalingkan wajahnya. Dia benar-benar dibuat kesal oleh sikap Darren. Padahal dirinya hanya minta ditemani tidur, tapi malah ajak berdebat. Hani mulai terisak. Ia keluarkan jurus terakhirnya karena jurus pertamanya tidak berhasil. Melihat air mata Hani terjatuh dengan tubuh yang ikut berguncang, tak hayal Darren pun luluh juga. Apalagi mengingat kondisi Hani yang sedang mengandung bayinya. Perlahan Darren pun duduk di samping Hani, yang menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hanya suara isakan yang sesekali terdengar dari mulutnya. Maaf, aku akan bicara dengan Jarana. Dia pasti mengizinkanmu untuk tidur di kamar ini, dan aku akan menemanimu. Tuduh Darren dengan nada mulai melemah. Jarana yang dari tadi berdiri di luar pintu kamar yang sedikit terbuka itu mundur beberapa langkah. Ia menutup mulutnya dengan tangan untuk menahan tangisannya yang hampir pecah. Jarana sadar, mulai tersisih. Ia harus banyak mengalah untuk istri muda suaminya itu. Apalagi Hani mempunyai keistimewaan yang tak dimiliki olehnya, yaitu mengandung anak Darren. Hani akan memberikan keturunan kepada keluarga ini, cucu yang selama ini begitu ditunggu dan didambakan oleh Aji dan Sarah. Dengan mata yang sudah berkabut, Jarana kembali menuruni tangga. Dia lalu duduk di sofa ruang TV dengan dada berkecamuk. Dia duduk seorang diri, ditemani acara TV yang sama sekali
tidak tertarik untuk dilihatnya. Suara derap langkah kaki mendekat membuat hati Jarana berdebar. Diusapnya kedua sudut mata yang mulai basah itu, lalu pura-pura memasang wajah yang biasa-biasa saja. "Jara," sapa Daren saat sampai di depan Jarana. Mas." Jarana tersenyum meskipun cuma pura-pura, lalu kembali menatap ke layar TV. "Belum tidur?" Daren duduk di samping Jarana. "Belum ngantuk, Mas. Mungkin sebentar lagi," jawab Jarana mencoba menahan agar suaranya tak bergetar. "Sini, Mas kangen banget sama kamu." Daren membawa kepala Jarana agar bersandar di dadanya. Jarana tidak menolak. Dia memang sedang membutuhkan dada bidang sang suami untuk menumpahkan semua rasa sesaknya. "Maaf untuk semua ini. Maaf sudah menyakitimu." Daren bicara dengan gemetar. Ada rasa sakit yang luar biasa dalam hatinya saat mengucapkannya. "Sudahlah, Mas. Semuanya sudah terjadi. Kita hanya tinggal menjalani takdirnya," jawab Jarana lesu. "Sebenarnya Hani meminta tidur di kamar kita. Maaf, Mas tidak bisa menolak. Maaf karena Mas terlalu lemah," tutur Daren dengan rasa bersalah yang memuncak. "Tidak masalah. Jarana bisa tidur di kamar mana saja," jawab Jarana pura-pura tenang. Jarana tahu suaminya itu sudah berusaha untuk membujuk Hani. Hanya saja Hani terlalu keras kepala. "Terima kasih karena kamu sudah pengertian. Terima kasih kamu tidak pernah menyulitkan Mas," timpal Daren. Ia merasa sangat bersyukur mendapatkan istri seperti Jarana. "Jarana tidak sebaik itu," jawab Jarana datar. "Tidurlah, Mas. Besok kan harus kembali kerja. Hani juga pasti sudah menunggu," lanjut Jarana. Wanita yang selalu mengenakan jilbab ketika ada orang lain itu menarik kepalanya perlahan dari dada Daren, lalu membetulkan posisi jilbabnya yang sedikit mencong. Daren malah bergeming. Dia terdiam tanpa bergerak. Hatinya sungguh merindukan momen-momen bersama Jarana. Tapi keberadaan Hani di rumah ini membuat hal itu tak memungkinkan. "Mas, aku nungguin dari tadi loh." Hani tiba-tiba sudah berdiri tak jauh dari Daren dengan wajah ditekuk. Jarana merasa tidak enak pada Hani karena Daren malah duduk di sofa menemani dirinya. "Jarana, tidur duluan ya, Mas." Jarana bangkit lalu mulai berjalan meninggalkan Daren dan Hani. Jarana melangkahkan kakinya dengan perasaan campur aduk. Dia sempat masuk sebentar ke dalam kamar tidurnya untuk mengambil seperangkat alat sholatnya dan membawanya ke kamar tamu. Jarana duduk di bibir ranjang kamar tamu dengan hati yang remuk redam. Dipeluknya mukena yang biasa digunakan saat sholat. Satu persatu, buliran bening mulai turun, berduyun-duyun mengaliri pipinya. Aji dan Sarah masih terjaga di kamarnya merasa gelisah. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di lantai atas. Kedua menantunya ada di rumah ini. Entah bersama siapa Daren akan menghabiskan malam ini. Beruntung kamar Aji dan Sarah berada di bawah. Jadi mereka tidak perlu mendengar drama pertengkaran tentang kamar yang ingin ditempati Hani. Hani kembali masuk dalam kamar dengan wajah sumringah. Dia bahagia karena bisa menyingkirkan Jarana dari kamar yang biasa ditempatinya. Hati Hani diliputi kebanggaan karena bisa mulai menguasai Daren
dengan alibi anak yang dikandungnya. "Aku keluar sebentar," ujar Darren pada Hani yang bersiap untuk tidur. "Mau kemana sih, Mas? Udah malam juga," protes Hani. Hani tidak mau kalau suaminya itu justru mendatangi Jarana. "Mau ambil minum," Darren memperlihatkan gelas berukuran besar yang baru saja diambilnya dari Narkas. Gelas yang senantiasa Jarana isi sebelum tidur untuknya. Karena Jarana tahu Darren selalu terbangun di malam hari dan minum dalam jumlah yang cukup banyak. "Jangan lama-lama," ditahani pada Darren yang mulai membuka pintu kamar dan keluar. Darren pun kembali menutup pintu itu rapat-rapat. Pelan-pelan, Darren berjalan menuju kamar yang hanya terhalang satu ruangan dari kamar itu. Darren memang sebenarnya berniat untuk menemui Jarana sebentar sebelum akhirnya tidur dengan Hani. Darren mengetuk pelan pintu kamar Jarana. Jarana yang masih duduk dengan sisa air mata di kedua netranya buru-buru mengusap air mata itu, kemudian berjalan untuk membuka pintu. "Mas," ucap Jarana saat melihat Darren sudah berdiri di depan pintu kamarnya. Jarana buru-buru menunduk, tak ingin suaminya itu melihat jejak air mata di matanya. "Kamu menangis lagi?" tanya Darren mengangkat pelan wajah Jarana. Jarana menggeleng. "Ah, enggak. Jarana tadi cuma kelilipan." Lak Jarana berbohong. Darren tersenyum sekilas. Darren tahu betul kalau istrinya itu berbohong. "Mas, kangen banget sama kamu." Darren memegang kedua bahu Jarana. Matanya tak lepas menatap wajah cantik sang istri. Sedetik kemudian, Darren merengkuh erat tubuh Jarana, menyalurkan kerinduan yang terasa sudah menggebu. Jarana hanya membatu, membiarkan suaminya itu merengkuh tubuhnya untuk beberapa saat. Namun Jarana lekas melepaskannya, dirinya dari pelukan sang suami. "Gak enak kalau dilihat Mbak Hani, Mas. Kembalilah ke kamar dan segera istirahat," ujar Jarana penuh kelembutan. Padahal dalam hatinya penuh tancapan luka yang kian hari kian menganga. "Baiklah, kamu juga cepatan istirahat ya. Selamat tidur sayang. Mimpi yang indah." Darren mengacup kening Jarana sebentar, kemudian berbalik dan melanjutkan langkahnya menuju bawah untuk mengambil air minum. Sampai di kamar, Darren melihat Hani sedang asik memainkan ponselnya dengan senyum mengembang di bibirnya. Saking fokusnya, Hani sampai tidak menyadari kedatangan Darren. Darren berdaham cukup kencang sambil berjalan menuju Narkas dan menyimpan gelas berisi air putih itu. Hani seketika menoleh dengan mimik sedikit terkejut. Mas sudah kembali? Aku lagi lihat-lihat IG. Dari kemarin belum sempat upload foto pernikahan kita," Hani menjelaskan, kemudian kembali asyik dengan benda pipi dalam genggamannya tersebut. "Ya sudah, Mas tidur duluan. Kamu juga jangan tidur kemalaman. Gak baik buat kesehatan kandungan," pesan Darren. Hani malah beringsut mendekati ke arah Darren. Tangannya mulai bergeliat nakal di dada Darren. "Emangnya Mas mau kembali menunda malam pengantin kita?" tanya Hani bergeling menggoda. "Han, kamu itu sedang hamil muda. Jadi jangan dulu minta yang macam-macam," jawab Darren, membuat Hani kembali dilanda kekecewa. Tunda saja terus," gerutu Hani sambil kembali menjauhi Darren.
Diambilnya lagi gawai yang sempat disimpannya itu dengan beberapa perasaan kesal. Sementara Darren berbalik, memeluk guling, lalu mulai menutup matanya setelah membaca doa sebelum tidur di dalam hatinya. Hati Hani semakin dongkol mendengar dengkuran halus mulai keluar dari mulut sang suami. Hani benar-benar diabaikan 2 malam ini. Tak disentuh sama sekali. Bahkan Darren tidak mengucapkan selamat tidur kepadanya. Untuk mengurangi kekesalan hatinya, Hani pun memainkan medsosnya dan mulai berkomunikasi dengan beberapa temannya di dunia maya. Sebagai seorang model, Hani memang memiliki banyak pengikut, tak terkecuali laki-laki yang sering menggoda dirinya. Keasikan chattingan dengan teman-temannya, Hani pun tertidur sudah lewat tengah malam, dengan gawai masih dalam genggaman. Alarm yang sengaja dipasang di ponsel Darren terdengar menjerit-jerit. Laki-laki berusia kurang dari 30 tahun itu membuka mata. Kemudian mengambil gawai dan mematikan alarmnya. Hani yang merasa terganggu dengan suara alarm itu menutup telinganya dengan bantal. Sementara Darren langsung turun dari ranjang dan berlalu ke kamar mandi untuk wudhu. Selepas wudhu dan mengenakan pakaian koko komplit dengan sarungnya, Darren teringat pada Jarana. Darren berpikir apakah Jarana juga sudah terbangun. Darren pun tidak jadi menggelar sajadahnya, tapi membawanya keluar kamar secara pelan-pelan. Darren mengetuk pintu kamar yang ditempati Jarana. Menunggu beberapa saat, tak ada tanda-tanda pintu itu akan terbuka. Kemudian Darren berinisiatif untuk membukanya langsung, dan ternyata pintu itu memang tidak dikunci. Darren pun langsung melenggang masuk. Terlihat Jarana masih tertidur pulas di atas ranjangnya. Niat Darren untuk mengajak Jarana sholat malam bersama menjadi ragu. Melihat istrinya itu tengah begitu lelap. Darren mendekat, kemudian berdiri tepat di sisi ranjang, memandang wajah Jarana lamat-lamat, menikmati kecantikan yang dipancarkan wajah teduhnya itu. Darren berbalik, kakinya melangkah hendak kembali keluar kamar. Namun suara seruan Jarana menghentikan langkahnya. "Mas, ngapain di sini?" tanya Jarana memicingkan matanya. Jarana sempat menepuk pipinya pelan untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilihatnya bukan mimpi. "Mas mau ajak kamu sholat berjamaah, tapi kayaknya nyenyak banget tidurnya," jawab Darren. Jarana tersenyum, membetulkan rambutnya yang berantakan, kemudian mengikatnya sembarangan. "Harusnya Mas bangunin Jarah, bukan malah dibiarin," timpal Jarana serayu turun dari ranjang. "Ya sudah, ambil wudhu dulu ya, habis itu kita sholat berjamaah," kata Darren lembut. Jarana mengangguk, kemudian pergi ke kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, Darren sudah menyiapkan sajadah untuk Jarana. Jarana hanya tinggal mengenakan mukenanya. Lalu mereka pun berdiri dan melakukan sholat berjamaah. Di tengah-tengah kesunyian malam, mereka larut dalam kusuknya doa. "Mas kangen dengar suara kamu ngaji. Boleh ya Mas dengerin kamu tadarus sambil nunggu subuh?" tanya Darren pada Jarana. Jarana tersenyum. "Tentu saja, masih ada waktu 10 menitan lagi ke waktu subuh," jawab Jarana. Tangannya mengambil Al-Quran kecil di meja kecil lalu mulai membacanya dengan lirih. Suara Jarana mengaji selalu terdengar merdu di telinga Darren, hingga Darren selalu saja merindukan momen seperti ini.
Azan subuh pun berkumandang. Daren dan Jarana kembali berdiri untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Selesai sholat dan berdoa, Jarana mencium punggung tangan sang suami Takjim. Lalu Daren pun mendaratkan kecupan lembut di kening sang istri. Mas masih ngantuk? Boleh mas tidur di pangkuanmu? Tanya Daren yang memang belum beranjak dari duduknya. Tidur di kasur saja biar nyaman, timpal Jarana. Daren menggeleng. Mas mau tidur di pangkuanmu? Kekehnya. Jarana pun tersenyum. Sini. Wanita berparas cantik itu menepuk pahanya, menyuruh Daren merebahkan kepalanya di sana. Daren langsung menyimpan kepalanya di pangkuan Jarana. Tangan Jarana pun mengelus-ngelus rambut Daren lembut, membuat Daren benar-benar merasakan kenyamanan, membuat Daren kembali terhanyut dalam mimpinya. Jarana menunduk, menatap Daren yang mulai terlelap. Kerinduan yang sama besar Jarana juga rasakan. Meski rasa perih masih begitu mendominasi hatinya. Tiba-tiba saja pintu kamar Jarana dibuka secara kasar. Jarana yang terkejut langsung menoleh. Ternyata Hani sudah berdiri di ambang pintu dengan sorot mata tajam. Mas, kamu ngapain di sini? Tanya Hani kencang. Daren pun langsung bangun. Ia duduk dengan kepala berat karena dibangunkan begitu saja oleh suara bariton Hani.